Bertemu kembali saudara, pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus berlanjut. Tim penyelam hingga helikopter Basarnas diterjunkan untuk menyisir laut dan pesisir. Dari udara pencarian menyasar titik-titik yang diduga sebagai keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Anda akan melihat suasana dari udara saat helikopter Basarnas menyisir perairan Selat Bali. Pada hari ke-7 pencarian dimaksimalkan dengan pengawasan langsung dari atas permukaan air. Pencarian ini menyasar sejumlah titik mulai dari laut lepas hingga pinggir pantai sekitar Selat Bali. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur hingga pinggiran pantai di sekitarnya. Helikopter ini, saudara, menjadi alat pantau yang dinilai efektif melihat pergerakan arus maupun tanda-tanda visual di muka laut. Penyisiran udara dilakukan secara berulang sejak tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Cuaca buruk dan arus kuat menjadi kendala dalam operasi pencarian kali ini. Namun, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri hingga relawan terus memaksimalkan upaya menemukan korban yang masih hilang. Selama pencarian KMP Tunu Pratama Jaya, tim Satuan Gabungan SAR TNI Angkatan Laut juga menurunkan unsur KRI Pulau Vanildo yang akan melaksanakan operasi pencarian dengan perbantuan alat khusus bernama Side Scan Sonar. Alat ini, saudara, membantu kerja tim dengan membuat pemetaan 3 dimensi yang hasilnya dianalisis menggunakan sistem canggih dan hasilnya akan disinkronisasikan untuk bisa memastikan lokasi presisi kapal yang tenggelam. Santai Dan, bukan Dan, Sendan, tenang Sendan Dan. Tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah penumpang kapal Tunu Pratama Jaya di perairan Sembulungan, Banyuwangi, Jawa Timur. 2 jenazah langsung dievakuasi menuju daratan untuk identifikasi di Rumah Sakit Blambangan, Banyuwangi. Dugaan titik terbaru badan kapal telah ditemukan, sehingga tim gabungan akan melakukan deteksi bawah air dengan metode Triple S. Sudah diketemukan dugaan titik terbaru dari LKK yang ada, sehingga hari ini KRI Spika akan sampai, kita akan melakukan proses pendeteksian bawah air dengan metode tahap 3 yaitu Triple S, yaitu Side Scan Sonar. Cuaca buruk dan ombak yang cukup besar mengawali upaya penyelaman di perairan Selat Bali. Namun demikian, saudara, tim penyelam dari Kesatuan Kopaska Armada 2 hanya mampu mencapai kedalaman 12 meter sebelum penyelam terseret arus deras hingga 500 meter ke selatan.
Saudara, kondisi cuaca buruk, kondisi laut yang tidak bersahabat, puluhan penyelam sempat kembali ke darat tanpa hasil. Pada Senin kemarin, operasi pencarian sempat ditunda dan dijadwalkan kembali dilakukan setelah persiapan teknis dan cuaca membaik. Upaya pencarian KMP Tunu Pratama Jaya terus dilanjutkan dengan harapan temuan objek kapal dapat membuka jalan penyelamatan atau evakuasi. Visibility itu kelihatan masih bagus, antara 1 sampai 3 meter. Ini untuk arus mungkin terlalu kencang untuk arus. Cuaca kendalanya untuk kedalaman hari ini mungkin arusnya terlalu kencang. Tadi masih di kedalaman 12, itu masih tidak ada apa-apa, masih gelap. Tidak ada objek apapun. Masih belum terlihat. Hari ke-7 pencarian korban hilang kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya melalui laut dan udara masih terus dilakukan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus mengumpulkan data faktual, analisis, serta temuan dan rekomendasi. Kepala Komisi KNKT Suryanto Cahyono menyatakan penyelidikan telah mencapai 70% dan saat ini memasuki tahap analisis data. KNKT juga bekerja sama dengan universitas dan badan standarisasi untuk memastikan penyebab insiden dapat terungkap secara objektif dan transparan. Berapa persen Pak pengumpulan datanya yang sudah dilakukan? Kurang lebih kita sudah mengumpulkan sekitar 70%, hampir lengkap. Yang nanti kalau sudah dapat dari BKI sudah hampir 100%. Jadi pengumpulan data faktual, terus nanti kita termasuk wawancara itu adalah pengumpulan data faktual, terus nanti masuk fase analisa, terus fase temuan dan kesimpulan sama rekomendasi. Ada 3 fase. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Rabu lalu menyisakan duka yang mendalam. 1 pekan sudah, banyak keluarga korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan memilih bertahan di posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Hingga Selasa sore, 25 korban kapal belum ditemukan. Salah satu keluarga yang setia menunggu informasi yaitu Radis, pria Parubaya asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut Radis, sampai hari ini ia tetap menunggu kabar keluarganya bernama Imam dan Sofyan yang masih belum juga ditemukan. Dari data penumpang kapal, korban merupakan sopir truk dan berangkat ke Bali bersama anaknya bernama Sofyan untuk bekerja. Sempat terakhir kontak dengan korban nggak? Kontak jam 8 malam waktu kejadian. Sudah nggak bisa dihubungin? Sudah nggak bisa sampai sekarang. Bapak sendiri sudah menunggu di posko ini berapa hari? 2 hari. 2 hari. Datang langsung dari Banjarnegara? Datang langsung dari Banjarnegara, terus mampir dulu ke Jember, rumah orang tuanya Imam. Terus ke sini? Iya. Pak sempat terakhir kontak dengan korban nggak? Kontak jam 8 malam waktu kejadian. Sudah nggak bisa dihubungin? Sudah nggak bisa sampai sekarang. Ya, yang satu asli Jember, yang satu asli Jawa Tengah, anaknya. Yang hilang ini atas nama siapa, Pak? Imam sama Sofyan. Sementara itu keluarga besar IKDEK Oka di Banjarnesa, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kelungkung, Bali, dibantu warga setempat menyiapkan upacara pengabenan pasca ditemukannya korban oleh tim SAR dan TNI AL Senin kemarin. Hari ini berlangsung dilaksanakan ngaben almarhum keluarga saya, jadi ikut mengalami kecelakaan kapal tenggelam. Jadi melibatkan pertama
Rame anggota Banjar Nese, Desa Banjarangga, Kabupaten Bogor. Kemudian dibantu oleh keluarga besar. Tim SAR gabungan dan TNI AL terus mencari korban KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. Sampai hari ini, total korban meninggal mencapai 10 orang, 8 sudah teridentifikasi, 25 orang masih dicari, dan 30 penumpang selamat. Tim Liputan Kompas TV.